Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Kakak Eksa dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat, tanggal 27 tahun 2024, merupakan hari ketiga dalam oktav Natal. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Pesta Santo Yohanes Rasul dan Penulis Injil. Hari ini, sebelum memulai aktivitas kita masing-masing, maka mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Mari, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu untuk hari yang baru yang boleh kami peroleh. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat panjang malam kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan juga yang masih Tuhan berikan pada kami hari ini, sehingga kami masih bisa bangun dan beraktivitas. Ya Tuhan, sekarang kami hendak duduk diam, mendengarkan, meresapkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam tugas dan perusahaan kami sepanjang hari ini. Tambahkanlah iman kepercayaan kami terhadap-Mu, agar dalam kehidupan ini kami tidak mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hendak mendengar dan melaksanakan sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana letaknya." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain ke kuburannya. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kafan, tapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil. Yohanes Rasul adalah putra dari Zebedeus dan adik dari Yakobus besar. Menurut tradisi gereja, ibu mereka adalah Salome. Juga, menurut beberapa tradisi, Salome adalah saudari Maria, ibu Yesus, menjadikan Salome bibi Yesus. Dan anak-anaknya Yohanes Rasul dan Yakobus adalah sepupu Yesus. Yohanes Rasul oleh tradisi dipercayai sebagai salah satu dari dua murid. Yang lainnya adalah Andreas, yang dicatat dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 39. Yang setelah mendengar Yohanes Pembaptis menunjuk pada Yesus sebagai anak domba Allah, mengikuti Yesus dan menghabiskan hari bersamanya, sehingga menjadi dua murid pertama yang dipanggil Yesus. Atas dasar ini, beberapa tradisi mempercayai bahwa Yohanes awalnya adalah murid Yohanes Pembaptis, meskipun namanya tidak disebutkan dalam bagian cerita ini. Menurut Injil Sinoptik, Zebedeus dan anak-anaknya menjala ikan di Danau Galilea. Yesus kemudian memanggil Petrus, Andreas dan kedua anak Zebedeus untuk mengikutinya. Yakobus dan Yohanes terdaftar di antara 12 rasul. Yesus menyebut kedua anak Zebedeus ini sebagai Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Sebuah kisah Injil menceritakan bagaimana kedua saudara ini hendak menurunkan api surgawi ke sebuah kota Samaria yang tidak ramah. Tetapi Yesus menegur mereka. Yohanes juga adalah murid yang melaporkan kepada Yesus bahwa mereka telah melarang seorang yang bukan murid dari mengusir setan dalam nama Yesus, mendorong Yesus untuk menyatakan bahwa barang siapa tidak melawan kamu,
ia adalah di pihak kamu. Yohanes secara tradisional dipercayai untuk hidup lebih dari 50 tahun setelah kematiran saudaranya, Yakobus, yang menjadi rasul pertama untuk mati martir pada tahun 44 Masehi. Yohanes bersama dengan saudaranya Yakobus dan Petrus adalah 3 murid inti di antara ke-12 rasul dalam kitab-kitab Injil. Yesus mengizinkan mereka menjadi satu-satunya rasul yang hadir dalam 3 kesempatan khusus selama pelayanan publiknya, yaitu pada saat membangkitkan anak perempuan Yairus, transfigurasi Yesus, dan penderitaan di Taman Getsemani. Yesus hanya mengutus Petrus dan Yohanes ke kota untuk melakukan persiapan perjamuan Paskah terakhir. Banyak tradisi mengidentifikasi murid yang dikasihi Yesus dalam Injil Yohanes sebagai Rasul Yohanes. Tetapi identifikasi ini masih diperdebatkan. Pada saat perjamuan makan, murid yang dikasihi Yesus duduk di sebelah Yesus. Adalah suatu kebiasaan untuk berbaring di bangku saat makan, dan murid ini bersandar pada Yesus. Setelah penangkapan Yesus di Taman Getsemani, hanya Petrus dan murid yang lain yang mengikuti ke istana imam besar. Hanya murid yang dikasihi di antara ke-12 rasul yang tetap berada di dekat Yesus, di kaki salib di Kalvari bersama dengan pembawa mur dan banyak perempuan lainnya, mengikuti perintah Yesus dari salib. Murid yang dikasihi ini membawa Maria, ibu Yesus, ke dalam perawatan sebagai wasiat terakhir Yesus. Petrus dan Yohanes juga merupakan 2 rasul yang berlari ke kubur yang kosong setelah Maria Magdalena memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Setelah kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, Yohanes bersama Petrus memegang peranan penting dalam mendirikan dan memimpin gereja. Ia bersama Petrus saat Petrus menyembuhkan orang lumpuh di Serambi Salomo di Bait Allah, dan ia juga dipenjarakan bersama Petrus. Kemudian hanya Petrus dan Yohanes yang pergi mengunjungi orang-orang yang baru bertobat di Samaria, sementara ia tetap tinggal di Yudea dan sekitarnya. Murid-murid yang lain kembali ke Yerusalem untuk menghadiri konsili Yerusalem. Paulus dalam menentang musuh-musuhnya di Galatia menyebutkan bahwa Yohanes secara eksplisit bersama dengan Petrus dan Yakobus secara kolektif diakui sebagai 3 pilar-pilar gereja, dan merujuk kepada pengakuan bahwa khotbah kerasulannya tentang sebuah Injil yang bebas dari hukum Yahudi diterima dari ketiganya, orang-orang yang paling menonjol dari komunitas Mesianis di Yerusalem. Sahabat misioner, apa yang perlu kita perhatikan dan teladani dari Rasul Yohanes? Salah satu buah matang didikan Tuhan pada para murid ada dalam diri Yohanes pengarang Injil. Yohanes awalnya sekedar anak mama, tetapi sekaligus si putra guntur. Kini ia menjadi pribadi yang penuh cinta kasih. Dia menanamkan diri murid paling dicintai Yesus untuk yang paling mencintai Yesus. Hal itu tampak dalam terang Injil, surat, dan perenungan tentang cinta. Dalam kerendahan hatinya, ia merasakan ikatan cinta yang membebaskan. Cinta Tuhan saja cukup. Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan sehingga merasakan betapa Tuhan mencintai kita seperti apa yang dirasakan Yohanes? Apakah kita memiliki cukup banyak cinta dan kasih sayang bagi sesama kita seperti yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita bagikan pada semua orang? Ataukah kita egois dan tidak bersedia memperhatikan dan memberikan kasih pada orang lain? Mari kita jawab melalui perbuatan dan amal kasih kita pada sesama kita di kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita dengan segala keberadaan kita, serta kita dapat memberikan kasih dan kebahagiaan kepada semua orang. Amin. Mari sahabat misioner, kita menutup permenungan kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan,
Sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah. Sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor dan cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu Do Re Mi pagi hari ini. Semoga kita mampu menjadi pelaku sabda Tuhan, dan semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.